Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Panel Fishing. Kali ini saya akan memberikan beberapa pengetahuan, beberapa cara memilih rekan kerja untuk memulai usaha rumpun di laut. Jadi pertama saya akan memberitahukan beberapa penyampaian atau apa-apa saja kendala-kendala ataupun yang ditemui oleh orang ketika memulai usaha rumpun ini di laut. Jadi yang pertama, usaha yang kita kontrol lebih baik kita monitor langsung atau kita lihat langsung. Jadi kita bisa mengetahui apabila ada keuntungan atau kerugian. Laba yang akan dipenuhi itu benar-benar kita ketahui. Beda halnya dengan usaha di laut seperti ini katanya mereka. Jadi untuk yang kedua, susah dapat orang yang amanah atau orang yang jujur. Itu yang sangat banyak ditemukan oleh orang ketika usaha rumpun ini. Dan yang ketiga, risikonya tinggi. Iya, memang betul ketika orang itu mengatakan risikonya tinggi, akan tapi kalian harus melihat kapan waktu yang tepat untuk memulai usaha ini. Jadi saya akan memberikan beberapa pengalaman saya ketika memulai bisnis ini. Yang pertama, kalian harus mencari nelayan yang tingkat sosialnya menengah ke atas. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena banyak nelayan di dalamnya itu ada nelayan yang bisa dibilang atau tergolong menengah ke atas, karena mereka bisa saja lebih dari penghasilan Anda. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ketika musim tuna, dari ketika para nelayan itu di musim tuna mereka bisa menghasilkan dalam 3 hari 10, 12 sampai 15 juta. Bahkan ada yang 5 hari itu mendapat 20 juta bersih. Itu miliknya sendiri. Jadi ada beberapa nelayan, ada juga nelayan yang pergi dapat pulang. Mereka biasanya yang paling banyak omsetnya itu yang tidur 3 hari atau 5 hari di laut. Mereka dengan bodi yang besar dan mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih, bahkan melebihi penghasilan Anda. Jadi itu utamanya, kalian harus mencari nelayan yang nilai rata-ratanya atau menengah ke atas. Jadi jangan melihat sembarang nelayan. Mereka ada nelayan, kalian langsung mempercayakan usaha kalian kepada mereka. Bisa saja Anda bertemu dengan nelayan yang sewaktu-waktu ataupun nelayan di mana dia hanya orang yang biasa sebagai ABK atau anak buah kapal di PAMU itu, karena usaha rumpun ini harus dikontrol secara berkesinambungan. Mereka akan melampu, mereka akan mengganti daun yang ada di rumpun Anda, namanya itu gara-gara kalau di sini. Jadi seperti itu. Jadi banyak yang harus mereka kontrol ketika mereka akan memegang rumpun Anda. Karena nelayan tuna pasti mereka, kalau mereka tidak land ke rumpun Anda, mereka akan kontrol dulu rumpun Anda, terus mereka akan pergi ke tempat yang lain. Tapi mereka paling banyak di rumpun Anda. Yang kedua, kalian harus mencari yang benar-benar nelayan. Mereka sudah berpengalaman, jadi bukan nelayan yang seperti tadi saya ceritakan pada poin 1. Mereka hanya nelayan, KTP nelayan, akan tetapi mereka belum lama menjadi nelayan ataupun mereka tidak tekuni dari penghasilan atau dari mata pencarian mereka. Ketika dapat mereka istirahat, Anda harus benar-benar mencari nelayan petarung lautan. Jadi mereka harus turun untuk menafkahi keluarga mereka. Jadi itulah yang benar-benar dinamakan nelayan, bukan nelayan sewaktu-waktu. Dan yang ketiga, ini yang harus Anda pahami, ketika Anda akan memulai usaha rumpun ini, Anda harus benar-benar atau betul-betul atau menganggap dia adalah rekan kerja Anda, bukan orang kerja Anda. Salah sedikit, gini, seakan-akan Anda selalu memerintah mereka. Tidak masalah Anda selalu memerintah mereka, tapi ajaklah mereka menjadi sahabat Anda, rekan kerja Anda, partner bisnis Anda. Jadi Anda
cukup menanyakan bagaimana keberadaan rumpun Anda, perkembangan rumpun Anda ketika itu sudah musim ombak, gimana caranya, apakah harus menambah tali. Anggap dia sebagai mitra Anda. Yang keempat, bicarakan terlebih dahulu bagian atau persen dari rekan kerja Anda yang sering melampu di rumpun Anda. Rumpun ini biasanya sudah ada tenaga surya, akan tetapi ketika akan dijaring besoknya itu, maka kalian akan menambah penerangan di perahu. Jadi kalian harus mencari nelayan yang mempunyai perahu atau bodi yang mempunyai lampu. Kalau memang dia tidak mempunyai lampu, tapi carilah yang mempunyai lampu, karena lampu itu butuh genset. Jadi Anda tidak perlu menyediakan genset lagi, hitung-hitung pengurangan anggaran. Jadi mereka yang akan melampu, karena kebanyakan para nelayan rata-rata sudah mempunyai genset, karena itu biasa ada pembagian dari setiap desa untuk nelayan. Yang kelima, Anda harus mencari nelayan yang bisa kerja mulai dari awal. Jadi ini yang saya pesankan kepada Anda untuk meminimalisir pengeluaran dari modal Anda. Saya pernah ketemu dengan nelayan, katanya, ya sudah, Bapak sediakan semuanya, atau kamu sediakan semuanya, nanti ketika sudah ada rumpunnya, kita sama-sama tanam di lautan, nanti saya yang akan jaga. Bukan seperti itu. Jadi Anda berbicara dengan dia, untuk pengaitan atau pengikatan atau simpul dari setiap tali harus benar-benar nelayan itu yang kontrol. Jangan percayakan di anak buah kapal, karena ketika anak buah kapal mereka memang biasanya dibayar untuk menanam rumpun dan jangkar di tengah laut, akan tetapi mereka hanya kerja sebisa mereka saja. Jadi mereka hanya yang penting sudah kuat, mereka langsung bawa rumpun Anda ke tengah laut, dan akhirnya kendalanya pada simpul dari tali tersebut. Jadi katakan kepada nelayan itu bahwasanya tolong dikontrol tali simpul dari setiap sambungan tali untuk jangkar rumpun Anda. Kemudian nelayan itu, saya mendapat rekan kerja, dia juga bisa membuat perahu ataupun bodi. Jadi dia serba bisa mekanik lah di kampung itu. Jadi dia adalah seorang mekanik dari kapal ataupun perahu. Makanya di situ rekan kerja saya, rumpun saya dibuat oleh rekan kerja saya. Hanya saya menyediakan bahan-bahan, karena pembuatan rumpun itu kurang lebih memakan 1,5 juta untuk bagian romponnya saja, belum yang di luar. Untuk pokoknya sudah jadi rompon, ada tendanya itu 1,5 juta biasanya, terus jangkarnya lagi beda lagi. Jadi untuk pengerjaan dari awal sampai selesai itu saya kerjakan bersama rekan kerja saya hanya menyediakan bahan, termasuk membeli bahan-bahan di toko, jalan bersama rekan kerja sama. Jadi saya asik bersama rekan kerja saya, dia membantu saya, karena katanya supaya Bapak memang benar-benar tahu berapa modalnya, berapa harga satuannya, dan nanti saya akan membuat rompon sampai selesai. Jadi seperti itu, sampai rompon saya sudah menjadi 2, dan semua dibuat oleh rekan kerja saya. Jadi setelah memulai bisnis ini, lihatlah bahwasanya apakah rekan kerja Anda selalu meminta inilah, minta itulah, ganti inilah, ganti itulah. Dan apabila Anda memberi sesuatu, mereka selalu bukan maksudnya welcome, akan tetapi mereka ingin selalu mana. Seperti itu. Ada juga beberapa orang yang tidak mau semua pekerjaannya dinilai dengan rupiah. Jadi pandai-pandailah memilih orang. Jadi apabila orang kerja Anda seperti itu, ya tidak masalah, asalkan dia amanah. Jadi seperti itu.
Jadi alhamdulillah rekan kerja saya ini, bahkan saya akan memberikan sesuatu dia tidak akan mau, ataupun pembagiannya lebih dia bilang jangan karena modalnya belum selesai atau satu dan lain hal. Pokoknya nanti kalau memang rezekinya melimpah nggak apa-apa kalau misal diberi, tapi kalau cuma sedikit-sedikit atau cuma sikit-sikit, lebih baik dia bilang simpan dulu untuk menambah modal, ataupun siapa tahu masih mau menambah lagi. Jadi seperti itu. Tapi sekarang rumpun kita sudah 5, jadi yang bersangkutan udah kelang kabut. Jadi kadang dia sudah memanggil teman lagi atau orang yang sering memakai perahunya yang lain, karena dia mempunyai 3 perahu atau 3 bodi, biasa dikontrak sama orang. Jadi orang yang kontrak itu untuk bahagi hasil dia perintahkan untuk menjaga rumpun saya atau membuat lampu di rumpun saya, dia juga di sebelah. Jadi ketika kita akan menjaring rumpun tersebut, kadang dalam sehari itu langsung 2 rumpun yang kita panen atau kita jaring, seperti itu. Jadi semoga pengalaman saya ini bermanfaat bagi Anda. Jadi tidak perlu Anda ragu untuk memulai bisnis ini, akan tetapi Anda harus benar-benar mendapatkan orang yang seperti itu. Alhamdulillah apabila Anda bisa menemukan orang-orang seperti itu. Jadi ingat pesan saya yang pertama, lihatlah nelayan yang strata ekonominya menengah ke atas. Jangan Anda, apalagi tukang mabuk. Kalau mereka tukang mabuk tapi amanah nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi saya akhiri konten ini. Selamat beraktivitas dalam salam satu.